Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Video kali ini saya akan membahas tentang salah seorang ulama sekaligus sejarawan, yaitu Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari, beliau sama dengan ulama-ulama yang lain, memiliki keutamaan, kelebihan, dan kekurangan. Beliau mengarang kitab-kitab yang masih kita manfaatkan sampai sekarang. Dan beliau juga tidak maksum, artinya beliau juga punya kesalahan. Yang kesalahannya itu masih berefek sampai sekarang. Tujuan kita adalah melakukan pemfilteran, penyaringan, pembersihan, sehingga orang-orang awam tidak mudah termakan oleh hal-hal yang menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Di sini ada kitab Syiaru A'lamin Nubala, karya Imam Zahabi. Di halaman 109, Imam Zahabi menjelaskan tentang seseorang yang bernama Muhammad bin Daud. Kunyahnya Ibn Ali Al-Zahiri. Al-Allamah Al-Bari' Dzul Funun Abu Bakar fakana ahad man yudrabu al-mathalu bidhakaihi. Jadi Muhammad bin Daud ini orang yang cerdas, ya. Salah seorang ulama yang cerdas. Nah, lalu apa hubungannya orang ini dengan Imam Tabari? Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karena karya Ibnu Katsir. Di sini dijelaskan tentang Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari rahimahullah. Halaman 846. Namanya Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib. Kunyahnya Abu Ja'far At-Tabari. Nah, kita lihat di poin penting di sini, yaitu ketika kasus beliau di halaman 849, beliau itu sempat diblokade, ya, tidak bisa keluar rumah. Apa penyebabnya? Apakah khilaf fiqhi, ya? Khilaf fiqhi yaitu khilaf tentang masalah fikih, ya. Ternyata tidak, ada masalah yang lebih besar dari itu. Di sini dijelaskan wadufina fidari. Jadi saking beliau ditahan tidak boleh keluar rumah, akhirnya dimakamkan di rumahnya. Lianna ba'd ar-ru'ai minan awam al-hanabilah mana'uhu min dafnihi naharan wa nasabu ila ar-rafd min al-jahala man ramahu bil ilhad. Jadi ada orang-orang awam dari pengikut madhab Hambali menghalanginya untuk memakamkannya di waktu siang hari. Dan sebagian dari mereka, dari awam Hanabilah itu menuduhnya sebagai Rafidhah. Wa minal jahala man ramahu bil ilhad. Dari sebagian orang bodoh menuduhnya sebagai orang yang mulhid. Ya, mulhid itu orang yang merubah syariat Islam, itu disebut mulhid. Wa innama taqalladu dzalika an Abi Bakar Muhammad bin Daud. Jadi mereka itu menggunakan fatwanya Abi Bakar Muhammad bin Daud yang mentahdzir dari Ibn Jarir At-Tabari. Haitsu kana yatakallamu fihi wa yarmihi bil adhaim wa yarmihi bil rafd. Jadi Muhammad bin Abi Daud menuduhnya sebagai Rafidhah, ya, dengan banyak tuduhan. Apakah Imam Abu Jarir At-Tabari itu seorang Rafidhah? Ya, maka harus diselidiki. Waqad ra'aitu lahu kitab walamma tufiya ajtama'an nas min sa'iril baladi wa sallu alaihi wa bidari wa dufina biha wa makathan nasu yataraddadun ila qabri syuhuran yusalluna alaiha. Jadi ketika Abu Jarir At-Tabari, Ibn Jarir At-Tabari itu meninggal, dimakamkan di rumahnya, kemudian disolatkan
Ya, orang yang tidak sempat sholat di masjid akhirnya disolatkan setelah beliau dimakamkan. Nah, qultu wa qad ra'aitu lahu kitaban. Jadi dijelaskan bahwa Ibn Jarir at-Tabari ini ternyata punya kitab jama'a fi ahadits Ghadiri Khum. Jadi Ibn Jarir at-Tabari ini mengumpulkan kitab tentang hadis-hadis Ghadir Khum fi mujalladaini dhakhmain. Ya, punya kitab itu tentang hadis Ghadir Khum, 2 jilid yang sangat tebal. Ya, dhakham di sini artinya tebal. Ya. Wa kitaban jama'a fihi turuqa hadits tair. Dan kitab yang mengumpulkan sanad-sanad hadis tair. Ya. Insya Allah akan saya jelaskan hadis tair itu hadis apa. Wa nusiba ilaihi annahu yaqul bijawazi mashil qadamain fil wudu wa annahu la yujibul ghusl wa qad ishtihara anhu hadha. فمن العلماء من يزعم أن ابن جرير اثنان أحدهما شيعي إليه وينسب إليه وينزهون أبا جعفر هذا من صفات الذي عوّل عليه كلامه في التفسير وإنه يجب غسل القدمين. Jadi ada yang menisbatkan bahwa Ibn Jarir itu hanya berpendapat bahwa kaki itu hanya diusap bukan dicuci. Ya. Sedangkan yang benar Ibn Jarir at-Tabari mengatakan bahwa itu dicuci bukan diusap saja. Nah, soal hadis Ghadir Khum dan hadis Tair, ada yang bilang bahwa itu bukan karya Imam at-Tabari. Ya. Jadi manhajnya Imam Tabari itu beliau mengumpulkan riwayat itu, tetapi beliau belum sempat untuk melakukan penfilteran. Ya. Dan sebab lain karena beliau itu hidup di zaman Daulah Abbasiyah. Kalau tidak salah khalifah siapa itu? Nanti saya periksa lagi. Di zaman itu khalifah Syiah itu, khalifah Abbasiyah itu rata-rata mereka itu berpemahaman atau berakidah Syiah, tasyayyu, sehingga mereka hobi mengumpulkan hadis-hadis tentang keutamaan Ali dan juga hadis-hadis yang berkaitan dengan al-wilayah, bahwa kewalian itu harus dari nasab Ali bin Abi Thalib atau dari Al-Abbas, ya, atau dari Bani Hashim. Sehingga Syiah tumbuh subur, ya. Dan juga gara-gara ini beliau akhirnya diprotes, ya, diprotes. Begitu juga Shahibul Mustadrak Al-Hakim, beliau juga mengumpulkan hadis-hadis batil, ya, tentang keutamaan Ali, ya, sehingga beliau dihajar, dipukul, dan mimbarnya dirusak. Begitu juga dengan Al-Imam An-Nasai ketika beliau ke Syam, beliau menjelaskan tentang keutamaan Ali, lalu salah satu muridnya protes, ya, untuk menyebutkan keutamaan tentang Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka An-Nasai akhirnya bilang tidak ada, ya, tidak ada saya punya hati itu untuk menjelaskan tentang keutamaan Muawiyah. Akhirnya Imam An-Nasai dihajar, dipukul, diusir dari masjid gara-gara tasyayyu ini. Ya. Ya, beberapa ulama ini dalam fakta sejarah menunjukkan bahwa mereka ada yang condong pada tasyayyu, sehingga reaksi orang awam itu bermacam-macam. Ya. Kalau saya menghadapi orang seperti itu, ya saya bantah dengan ilmiah, sama seperti saya membantah secara ilmiah kepada Ajir Ubaidillah atau kepada Adi Hidayat atau kepada siapapun, ya, tanpa kekerasan, ya. Cukup dihajar dengan dalil selesai, ya. Bukan dihajar dengan fisik, ya. Tetapi orang awam wajar menghajar dengan fisik karena itu menyalahi, ya, menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah, ya. Jika ada hadis itu bertentangan dengan hadis, sudah diperiksa sanadnya belum,
Sudah diperiksa matanya belum. Akhirnya yang terjadi yaitu tadi. Ya, sedangkan hadis Ghadir Khum itu hadis batil. Hadis Tair itu hadis batil. Ya. Hadisul wilayah ya, itu juga batil. Sehingga akhirnya ini adalah mesinnya tasyayyu'. Ahlus sunnah harus mutasannin, harus dia sunni, bukan mutasyayyi'. Ya. Tujuan kita adalah melolong ahlus sunnah. Ya. Adapun Syiah harus dikembalikan ke ajaran yang benar. Ya, apakah di dalam Al-Quran ada tasyayyu'? Tidak ada. Apakah Abu Bakar memerintahkan untuk bertasyayyu'? Tidak ada. Ya. Wa'tasimu bihablillah. Ya. Walaysa bihablit tasyayyu'. Bukan dengan tali kesyiahan. Jadi seperti itu, bahwa memang Ibnu Jarir At-Tabari ada kesalahan di sisi ini dalam masalah beberapa hadis. Begitu juga dengan Syamsuddin Adz-Dzahabi. Ya, Syamsuddin Adz-Dzahabi, ya. Beliau juga punya kesalahan. Insya Allah nanti akan saya jelaskan. Soalnya ada salah seorang komentator bilang begini, bahwa Syamsuddin Adz-Dzahabi itu beliau berbicara tentang Al-Hajjaj, kejelekan-kejelekan Al-Hajjaj. Memangnya siapa itu Imam Zahabi dibandingkan dengan Al-Hajjaj? Al-Hajjaj seorang gubernur, ya, seseorang yang menyatukan daulah-daulah Islam setelah berpecah-pecah. Ya, beliau yang menaruh titik di dalam Al-Quran dan menaruh sistem hizb di dalam Al-Quran sehingga bisa lebih mudah menghafalkan Al-Quran, sehingga tidak hilang ilmu-ilmu syariat ini. Kok ada orang yang dengan berani-beraninya menjelek-jelekkan Yazid, menjelek-jelekkan Hajjaj, menjelek-jelekkan Abdul Malik bin Marwan, ya. Lalu bertasyayyu' dengan keluarga Ali bin Abi Thalib. Salah satunya ya Syamsuddin Adz-Dzahabi. Ya. Saya di sini berbicara tentang fakta sejarah, ya. Bukan berbicara tentang Anda siapa, ulama atau bukan. Tidak seperti itu. Ya, ini adalah diskusi ilmiah, bukan masalah masalah kepribadian atau apa, enggak. Ya, Adz-Dzahabi juga ulama, tapi beliau bukan orang maksum. Kalau ada pemikiran yang salah, ya harus kita koreksi. Ya, beliau rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Ya. Tujuan kita adalah menyelamatkan umat Islam dari sifat-sifat kesyiahan dan mengembalikan mereka ke as-sunniyah. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.